selamat datang para pembelajar hukum di Lamin Ilmu Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Bersama saya Bella Chandra Dewi, selaku host pada podcast kali ini. Dan sudah hadir dua bintang tamu kita. Yang pertama ada Previn. Saya Previn Muhammad Alexander. Kemudian ada... Dan saya Sisi Amalia Tanjung. Baik, mereka berdua merupakan bagian dari kader klinik etik ya. Sebelumnya saya mau nanya kabar bintang tamu pada hari ini. Gimana kabarnya Previn? Alhamdulillah baik, keadaan masih sehat walafiat sejauh ini. Untuk Sisi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya luar biasa. Kak Bella gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit ada batuk. Ya, semoga cepat sembuh Mbak Bella. Amin. Kalau boleh tahu, sejak kapan itu bergabung menjadi bagian dari klinik etik? Untuk kader klinik etik tahun 2022 ini kami bergabung sejak bulan April 2022 kemarin. Jadi kurang lebih ada 4 bulan lah. Oke. Selanjutnya untuk Sisi berarti bersamaan ya? Bersamaan. Oke. Apa sih klinik etik itu? Klinik etik sendiri merupakan sebuah wadah untuk mahasiswa. Selain itu juga organisasi kemahasiswaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman untuk mengembangkan minatnya ya begitu. Dan selain itu klinik etik dan advokasi merupakan hasil kerjasama dari Komisi Yudisial bersama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Baik, kalau dari Previn mungkin ada pendapat lain mengenai klinik etik itu apa sih secara khusus? Kurang lebih sama, cuman izinkan saya menambahkan sedikit ya. Klinik etik ini dia sebuah organisasi kemahasiswaan yang seperti kata Sisi tadi adalah hasil kerjasama antara kampus kami, Fakultas Hukum Unmul, dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nah, klinik etik ini bersifat spesial ya Sisi ya, karena tahun 2022 ini, jika kita melihat dari situs beritanya Komisi Yudisial, itu kok Komisi Yudisial RI hanya menggandeng 7 perguruan tinggi untuk menjadi mitra klinik etik. Nah, klinik etik ini jadi limited edition. Se-Indonesia cuma ada 7 dan salah satunya ada di Unmul kita tercinta. Wah, luar biasa ya. Semoga kita terus bisa memberikan yang terbaik ya dari klinik etik ini. Kemudian kalian kan kader klinik etik ya? Iya. Kalau yang saya ketahui sebelumnya mereka memiliki nama khusus pada kader dalam periode mereka. Nah, kalau untuk Previn dan Sisi ini apakah ada nama secara khusus gitu untuk sebagai ciri khas bahwa ini kader dalam periode Previn gitu? Untuk tahun 2022 ini kita memilih nama kader itu kader bestari. Nah, bestari ini adalah sebuah kata yang tidak lazim dipakai ya, tapi ada kok di KBBI. Nah, bestari ini artinya cerdas atau berpendidikan luas. Nah, dengan memilih nama itu harapannya kami sebagai kader klinik etik bisa meningkatkan kualitas kecerdasan kami, kualitas pendidikan kami juga. Jadi ya pokoknya kader klinik etik itu cerdas-cerdas lah orangnya. Harapannya sih begitu ya, amin. Kalau tadi dari si Previn, kalau dari Sisi gimana itu? Definisi dua kata ya, kader bestari, gimana tuh? Kurang lebihnya sama, tapi secara lebih lanjutnya bahwa kader bestari merupakan berwawasan luas begitu ya. Seperti yang diharapkan bahwa kami berharap untuk kami dapat berwawasan luas sehingga dalam menjalankan tanggung jawab kami sebagai kader klinik etik kami juga dapat memiliki wawasan luas dan dapat menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan baik gitu. Kemudian ada nggak sih tujuan tersendiri gitu dari klinik etik ini? Untuk tujuan dari klinik etik itu kita mengadvokasi lembaga peradilan supaya masyarakat ini tidak melakukan apa yang namanya itu PMKH. Nah, dengan bagaimana cara kita mengadvokasi ini ya kita menyebarkan kesadaran, menyebarkan pemahaman lewat konten-konten edukatif ya kepada masyarakat. Jadi ya kurang lebih seperti itu tujuan dari klinik etik. Nah, kalau untuk Sisi gitu, selama mengikuti kegiatan klinik etik ini udah dapat materi atau pengalaman apa aja sih gitu? Wah, materinya banyak banget ya. Jadi pertama di klinik etik sendiri kita ada yang namanya kajian, dan kajian tersebut kita diberikan bekal ataupun materi-materi. Yang pertama pada kajian pertama itu kami diberi materi tentang etika.
etika, etiket, sopan santun. Selain itu kami juga pada kajian kedua kami diberi materi langsung oleh hakim yang tentunya memiliki kemampuan ya untuk memberikan kami materi. Hakim tersebut menjelaskan bahwasannya kami sebagai calon penegak hukum begitu ya, bagaimana cara kami untuk kedepannya dapat menghormati peradilan tersebut. Selain itu kami juga dibekali dengan pembelajaran ataupun pelatihan pembuatan opini untuk membuat tulisan begitu. Tadi baru saja disebut mengenai etika ya. Etika itu secara umum itu gimana sih? Apa pengertian etika gitu? Secara umum etika sendiri itu merupakan sifat ya. Bagaimana cara seorang untuk bertingkah laku, cara seseorang untuk berbicara, cara seseorang untuk saling menghormati orang lain gitu. Jadi etika itu memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat ya. Kemudian urgensinya mengenai etika itu apa? Urgensinya sendiri dalam etika tersebut bahwasannya kan manusia merupakan makhluk sosial begitu. Dalam makhluk sosial tersebut manusia saling memiliki interaksi ya, saling memiliki interaksi antara manusia lainnya, sehingga dalam hal tersebut manusia harus memiliki etika karena agar ketika manusia tidak memiliki etika, manusia tersebut tidak dapat menghormati manusia lain yang tentunya akan menjadi konflik tersendiri ya antara manusia tersebut karena saling tidak dapat memenuhi begitu menurut saya. Oke, baik. Kemudian apakah ada etika itu apakah penting gitu dalam profesi hukum? Karena kita kan dalam bidang hukum ya berbicara Iya. etikanya. Untuk di profesi hukum tentunya etika ini sangat penting ya, karena kan sudah dikatakan tadi oleh Sisi ya, karena manusia ini kan makhluk sosial. Sehebat-hebatnya manusia, dia itu pasti memerlukan manusia lain. Nah, apalagi kita di bidang hukum, pasti kan kita tentu bekerja di bidang sosial ya, sosial masyarakat. Nah, jadi itu sangat penting karena etika itu adalah salah satu tolak ukur dalam kemampuan seseorang untuk memberikan jasa profesional kepada kliennya. Tentunya kalau kita punya klien potensial kan kita pasti menggunakan tutur kata yang baik, menyapa mereka dengan sopan, pokoknya supaya mereka mau pakai jasa kita. Jadi itu sangat penting. Jadi ya di bidang hukum, saya rasa walaupun orang itu pendidikannya tinggi tapi dia tidak memiliki etika, saya rasa dia tidak akan bisa kemana-mana, tidak akan bisa terlalu berkembang karena itu tadi, hukum itu bidangnya ya nanti akan bergerak di sosial dan masyarakat. Baik. Kemudian apakah ada cara gitu atau bagaimana sih caranya menumbuhkan etika gitu dalam personality seseorang, dalam pribadi diri seseorang gitu? Bagaimana cara untuk menumbuhkan etika? Untuk menumbuhkan etika itu saya rasa yang tepat ya ada di pendidikan karakter. Nah, ini pasti semua orang sudah tahu kan ya, karena pendidikan karakter itu kan sangat penting. Kita di SMA dapat, di SMP dapat, di SD dapat. Dan memang segitu pentingnya sampai kita dapat di setiap jenjang pendidikan itu kita dapat. Karena yang penting itu ya adalah tentang membangun etika dan integritas. Nah, untuk membangunnya saya rasa cara yang tepat ya itu adalah lewat ya barangkali didikan keluarga. Karena unit terkecil sebuah pendidikan itu adalah keluarga, di mana ya seorang orang tua pasti akan mendidik anaknya kan. Lalu juga melewati pendidikan keagamaan dan spiritual yang baik, karena biasanya orang yang memiliki pemahaman baik tentang ya keagamaan, biasanya dia akan lebih berhati-hati sebelum melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Kalau dari saya barangkali seperti itu. Untuk Sisi mungkin ada yang ditambahkan? Cara menumbuhkannya sendiri kurang lebih sama ya. Tapi kalau menurut saya seperti yang disampaikan bahwasannya pendidikan karakter sudah ada sejak sekolah dasar, SMP, bahkan SMA, sepertinya itu sangat tepat. Tapi mungkin dalam beberapa sekolah formal, pendidikan karakter tersebut tidak disampaikan secara tersirat gitu ya. Tidak disampaikan secara tersurat, namun hanya tersirat begitu. Sehingga maksud saya pendidikan karakter tersebut perlu ditekankan lebih lanjut sejak sekolah dasar, pendidikan sekolah dasar, yang merupakan pondasi awal dari adanya pendidikan itu sendiri. Selain itu dari keluarga, seperti disampaikan bahwa keluarga sebagai pendukung utama, bahwasannya anak-anak ataupun anak-anak dan orang tua juga itu perlu mendapatkan pendidikan karakter, bahwasannya mereka dapat hidup dan bersama orang lain begitu. Lalu jika dikaitkan dengan isu yang kita bicarakan pada podcast hari ini, lantas apa hubungan antara etika dengan
seperti PMKH gitu. Iya. Nah, PMKH ini terjadi karena biasanya pemahaman mengenai etika itu kurang di masyarakat. Oh ya, tapi mungkin saya jelaskan dulu ya tentang PMKH itu sendiri ya. Nah, PMKH ini adalah singkatan dari perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Nah, untuk definisi dari PMKH dia diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial nomor 8 tahun 2013 ya, Sisi ya. Benar. Nah, itu adalah kurang lebih adalah tindakan badan atau perseorangan yang mengganggu jalannya proses peradilan dan membahayakan keselamatan hakim, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Kemudian untuk Sisi, saya mau bertanya dong mengenai bentuk-bentuk contempt of court itu yang seperti apa ya? Bentuk-bentuk contempt of court sendiri sangat banyak ya. Iya. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa contempt of court merupakan salah satu kata lain dari PMKH itu sendiri. Bahasanya contempt Bahasa of court kerennya aja merupakan itu. bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya, Iya. begitulah diartikan saja. Dan bentuk-bentuknya sendiri sangat banyak. Yang pertama seperti penghinaan kepada hakim. Yang kedua adanya intimidasi, yang ketiga itu adanya pemukulan, yang keempat ada merendahkan martabat dan kehormatan peradilan itu sendiri, baik secara personal yaitu kepada hakim ataupun bahkan kepada lembaga ataupun badan peradilan itu. Untuk kalian berdua ya, kan sudah bergabung menjadi bagian dari klinik etik ya sejak sekitar 4 bulanan lalu. Nah, itu apakah ada pengalaman kalian atau pengetahuan kalian secara khusus terbukti gitu bahwa terjadinya PMKH? Atau ada kasus yang pernah kalian tangani atau secara khusus dilihat? Untuk pengalaman sih alhamdulillah belum ada ya. Nah, kalau ada berabe juga tuh. Nah, tapi dari klinik etik sendiri kan kami juga belajar ya. Kami mengulik-ngulik berita, mengulik-ngulik kasus yang terjadi di masa lampau dan memang ada PMKH ini terjadi. Contohnya itu pas tahun 2019 ada kasus yang pengacaranya Tommy Winata itu ya, yang dia mukul hakim itu, dia pakai ikat pinggangnya ya kalau nggak salah. Benar. Nah, itu kan dia sudah jelas-jelas melakukan perbuatan merendahkan kehormatan hakim karena dia selain mengganggu jalannya proses persidangan, dia juga mengancam keselamatan hakim di dalam ruang sidang itu. Berarti ada peraturan secara khusus ya, untuk peraturan perundang-undangan secara khusus untuk mengatur perlindungan terhadap hakim gitu. Ada. Kalau boleh tahu? Untuk peraturannya itu kan ada peraturan KY nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi hakim tadi kan sudah saya bawa ya. Terus ada juga itu Perma nomor 5 tahun 2020 tentang kalau tidak salah itu keamanan dan protokol persidangan. Lalu juga ada di pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Itu tentang ancaman pidana bagi orang yang membuat gaduh di persidangan, orang yang mengganggu jalannya peradilan. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan penutup dari saya ya mengenai kenapa sih seorang hakim itu harus dihormati? Nah, ini pertanyaan yang yang agak sulit ya, karena saya juga pernah ini ditanya sama seorang dosen yang tidak akan saya sebutkan namanya di sini. Kenapa hakim itu harus dihormati? Padahal kan jika kita berkaca dari pengalaman ya, dari yang terjadi lah, karena tidak lama sebelum ini kan ada oknum hakim yang tersandung kasus narkoba ya. Nah, jadi begini, mengenai kenapa hakim itu harus dihormati. Sebenarnya dari awal kita ini juga tidak boleh untuk merendahkan martabat hakim. Karena begini, saya pernah mendengar ada gium hukum atau pepatah hukum yang menyatakan itu culpae poena par esto. Wah, bahasa Latin itu ya. Nah, mungkin saya salah ngomongnya, tapi intinya culpae poena par esto. Itu artinya hukuman itu harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Nah, dari sini kan kita berkaca, apakah adil bagi kita untuk membalas seorang hakim yang menjalankan profesinya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku? Ya tentu saja kan hakim ketika memutus suatu perkara, dia tidak hanya melihat dari aspek hukum dan aspek keadilannya saja, karena ada UU tentang kekuasaan kehakiman dan UU tentang tugasnya seperti UU Peradilan Umum. Nah, itu kan dia punya alasan lah ketika dia memutus putusan tersebut sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan aspek hukum, sesuai dengan rasa keadilan. Nah, dia hanya menjalankan tugasnya, dan apakah benar jika seorang hakim yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar kita perlakukan seperti itu? Kan tidak benar tentunya.
Nah, jadi kan itu tidak adil jika kita melakukan PMKH kepada hakim yang melakukan tindakan yang benar. Karena gini, PMKH itu biasanya terjadi ketika hakim melakukan tindakan yang benar ya. Benar. Oh, jadi justru biasanya oknum yang melakukan PMKH ini berdasarkan hakim yang sudah melakukan keputusan gitu ya? Iya, karena pada umumnya ya, mereka Tidak itu melakukan sepakat. PMKH karena mereka tidak sepakat dengan putusan hakim itu. Padahal kalau mereka tidak sepakat, kan ada upaya-upaya hukum lain yang bisa dilakukan ya. Contohnya banding, dan ada tingkatan lagi kan seterusnya itu. Nah, untuk hakim yang memang tertangkap melakukan kesalahan, ya juga bukan tempat kita juga untuk istilahnya menghakimi mereka lah. Karena mereka ini tentunya sudah akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Contohnya yang hakim yang saya sebutkan tadi, yang 2 hakim maki narkoba itu, 2 oknum hakim maki narkoba, dia itu sudah kalau kita baca beritanya kan ujung-ujungnya mereka dipecat ya sama komisi yudisial itu. Jadi ya bukan tempat kita juga sebagai masyarakat umum untuk menghakimi itulah. Iya, benar sekali ya. Nah, terus kalau misalnya untuk oknum ya pelakunya PMKH tadi, itu bisa nggak mereka dijerat oleh hukuman atau tindakan apa yang diberikan kepada mereka gitu? Selaku oknum mungkin dari sisi dulu. Tentunya ada ya, seperti yang disampaikan bahwa ada peraturan KY nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi hakim gitu ya, bahwasannya dalam pasal 1 dan ayat 2, pasal ayat 1 dan ayat 2, pasal yang mungkin dapat dijelaskan bahwasannya, saya kurang bisa menjelaskan isi pasalnya, tapi kurang lebih seperti ini, bahwasannya peraturan tersebut melindungi hakim dari adanya perilaku-perilaku yang tidak pantas begitu ya. Hakim dapat terlindungi dengan adanya peraturan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, maka pengadilan dapat memberikan sanksi begitu kepada pelaku-pelaku PMKH di luar sana. Kalau dari Previn mungkin ada yang ditambahkan? Kalau dari saya mengenai peraturan hukum yang melindungi hakim ya, itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada pasal 217. Di situ dicantumkan bahwa orang yang mengganggu jalannya persidangan, membuat gaduh itu dihukum penjara paling lama itu 3 minggu kalau tidak salah, dan denda itu Rp1.800. Tapi kan perlu diingat juga ya, kita Undang-Undang Hukum Pidana kan sudah lama ya, 1.800 zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang parkir aja kan 2.000. Iya. Nah, jadi ya bisa jadi itu jutaan itu dendanya. Habis itu juga di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga masih ada, itu di pasal 310 ya kalau tidak salah ya, tentang penghinaan. Itu juga bisa kena nanti di situ. Nah, habis itu juga untuk protokol dan keamanan persidangan, dia diatur dalam Perma nomor 5 tahun 2020. Jadi di situ ada juga peraturan ya tentang keamanan persidangan dan protokol persidangan, bagaimana persidangan itu seharusnya berjalan. Oke, luar biasa sekali bintang tamu pada hari ini. Aduh, biasa aja Mbak. Saya kepada Previn untuk closing statement pada podcast hari ini. Untuk closing statement ya, barangkali saya menyampaikan sedikit pesan kepada sesama mahasiswa hukum yang ada di luar sana, kepada para pembelajar hukum yang ada di luar sana, itu adalah ketika kita melihat suatu perkara, suatu kasus, suatu peristiwa, jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Karena kan hukum ini dinamis ya, hukum ini kan tidak hanya terpaku pada satu dimensi saja. Apa yang adil bagi orang lain mungkin tidak adil bagi yang sebaliknya. Apa yang dianggap benar mungkin ternyata dilihat dari sisi lain, ternyata dia ya tidak sepenuhnya benar juga. Jadi jangan sampai termakan isu, jangan sampai tergiring opininya. Kita harus berpikir cerdas ya ketika menghadapi segala sesuatu. Dan untuk etika juga kita harus memiliki ya, karena tanpa etika kita sebagai mahasiswa hukum yang memang nanti mau berprofesi di bidang hukum, itu nanti akan kesulitan. Karena itu tadi, sepintar-pintarnya orang, kalau dia tidak punya etika, dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, dia tidak bisa bersosial di masyarakat, maka dia tidak akan kemana-mana, dia hanya akan di situ-situ aja, dia tidak akan bisa berkembang. Kalau dari saya barangkali itu Mbak Bella. Kemudian Sisi, closing statementnya tolong diberikan. Baik,
Kalau menurut saya sendiri, seperti yang disampaikan bahwasannya etika tersebut sangat penting ya. Sehingga menurut saya, etika itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang, dua orang, ataupun hanya penegak hukum atau aparat hukum, tapi juga seluruh masyarakat begitu. Karena kalau hanya beberapa orang, segelintir orang yang memiliki etika yang baik, integritas yang baik, juga tidak akan berjalan dengan baik begitu ya. Setiap orang harus memiliki etika yang baik, memiliki sopan santun yang baik, sehingga dalam peradilan tersebut juga akan memberikan sebuah efek yang baik begitu ya, bahwasannya antara hakim maupun antara masyarakat yang menyaksikan adanya peradilan juga dapat memberikan efek yang sangat baik, efek yang negatif begitu ya, sehingga dalam masyarakat luar sana juga tidak ada lagi kasus-kasus PMKH begitu ya, tidak ada lagi orang-orang yang merendahkan hakim hanya melihat dari satu sisi saja begitu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali bintang tamu pada podcast kali ini ya. Yeah. Baik, terima kasih telah hadir dalam podcast hari ini dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali Mbak. Terima kasih atas kesempatannya loh Mbak. Akhirnya kita telah tiba di penghujung acara kita hari ini dan pembahasan pada hari ini telah selesai juga. Banyak ilmu yang saya dapatkan dan untuk para pembelajar hukum yang ada di rumah, terima kasih banyak saya ucapkan dan saya selaku host pada podcast hari ini mohon untuk izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo sobat semua, kembali lagi di podcast Lamin Ilmu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman bersama saya Aji Hensi Paradila Putri sebagai host pada kesempatan kali ini. Nah, gimana nih kabar-kabar para pemerhati hukum sekalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau yang biasa kita sebut dengan PMKH. Nah, kebetulan banget nih bintang tamu yang pada hari ini merupakan kader dari Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman tahun 2022, yaitu ada Kak Ismail Anggai dan ada Kak Ika Sariruru. Nah, Kak Ismail ini merupakan mahasiswa aktif semester 5 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan juga Kak Ika ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang ada di semester 7 sekarang. Gimana nih kabarnya Kak Ismail dan Kak Ika? Alhamdulillah sih, kalau saya baik-baik aja. Oke, alhamdulillah. Terus juga alhamdulillah banget. Kalau ditanya pasti Hensi harusnya baik juga sih ya kan. Iya, alhamdulillah Kita mau ditanya balik ya. sharing-sharing. Jadi gimana nih buat kakak-kakak udah siap belum bakal ditanya-tanyain? So, Siap banget. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan kali ini seperti yang saya bilang sebelumnya, kita bakal bahas seputar PMKH ya. Berhubung Kak Mail dan Kak Ika ini merupakan kader Bestari aktif Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman tahun 2022, yang sedikit banyaknya udah tahu nih pasti kan tentang pengetahuan seputar PMKH. Karena yang saya tahu ya, di Klinik Etik ini dan Advokasi ini tentunya udah banyak nih pembekalan atau ilmu yang kita dapat mengenai PMKH. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa sharing-sharing lah ya. Mungkin untuk mempersingkat waktunya, saya ingin dengar penjelasan dari Kak Mail dan Kak Ika nih. Langsung aja kali ya. Mungkin sebelum membahas PMKH-nya, sepertinya kita harus paham dulu nih terkait profesi hakim itu sendiri yang menjadi pemeran utama ya pada pembahasan kita kali ini. Mungkin untuk di awal saya beri kesempatan kepada Kak Mail dulu, nanti lanjut Kak Ika ya. baik, terima kasih ya sebelumnya. Saya panggil Iya. Mbak Hensi ya. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Hensi ya untuk atas waktunya yang saya diberikan kepada saya, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi diskusi pada hari ini di Lamin Ilmu tentunya. Nah, oke. Jadi memang sebelum kita masuk lebih dalam mengenai PMKH, memang kita perlu tahu dulu siapa sih profesi hakim ini, apa Ya, sih profesi betul hakim sekali. ini. Nah, jadi profesi hakim ini adalah sebuah lembaga. Nah, sebuah lembaga yang mana dia dalam menjalankan tugasnya itu
dia memiliki kemerdekaan yang tinggi gitu. Jadi sebuah lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim di pengadilan. Nah, untuk hakim ini sendiri, dia memiliki kedudukan yang tinggi di pengadilan. Tentunya teman-teman sudah tahu. Iya, betul sekali. Jadi memang semulia itu, dia sampai disebut yang mulia. Iya. Karena kedudukannya di pengadilan itu sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu, seorang hakim harus menjaga harkat dan martabatnya dengan baik agar masyarakat di luar sana juga percaya terhadap hakim maupun pengadilan. Oh, oke. Baik, tadi sempat disinggung nih oleh Kak Mail bahwa marwah hakim itu tidak boleh tercederai oleh perbuatan hakim itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Kak Ika, ada nggak nih perbuatan yang dapat mencederai atau menodai marwah hakim dari seorang hakim itu sendiri? Apa aja sih Kak contohnya perbuatan-perbuatan itu? Jadi tentu saja jika ditanya ada nggak sih perbuatan yang dapat menciderai hakim itu sendiri, tentunya ada. Jadi selain dari hakim itu sendiri, ada juga perbuatan-perbuatan yang tanpa disadari menciderai profesi hakim itu sendiri. Contohnya nih kayak kita nih kan, Iya. generasi muda yang apa-apa harus di-share ke sosial media, tanpa disadari hal itu tuh dapat dipidana. Selain itu di luar pengadilan ada juga yang dapat dilakukan di dalam proses persidangan itu sendiri. Seperti misalnya kita membuat kegaduhan, terus mengundang provokasi kepada penonton yang ada di pengadilan itu. Jadi seperti itu, Hen. Oh, oke. Jadi ternyata ada banyak ya perbuatan yang dapat mencederai marwah hakim. Bukan hanya dari hakim itu saja, tapi juga dari masyarakat-masyarakat luar ya. Nah, tadi kita sudah singgung nih dari masyarakat perbuatan apa yang dapat mencederai marwah hakim. Sekarang saya mau dengar nih dari Kak Mail. Kalau dari hakim itu sendiri, perbuatan apa yang dapat mencederai marwah hakim itu sendiri? Dan penjagaannya marwah hakim ini siapa yang melakukan? Apakah ada yang menjaganya? Lalu apakah ada memang ya lembaga khusus yang mengawasi dan menjaga marwah hakim ini? Oke. Jadi gini ya Mbak Ensi. Jadi yang saya maksud dari mencederai martabat dari seorang hakim itu yang dari hakimnya itu sendiri, itu ketika seorang hakim itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kode etik dari profesi hakim dan pedoman perilaku hakim. Nah, ketika hal itu bertentangan tentunya akan menimbulkan PMKH, perbuatan merendahkan kehormatan hakim itu sendiri. Nah, kemudian ada faktor eksternal yang dapat mencederai martabat seorang hakim. Nah, yang dijelaskan tadi sebelumnya oleh saudari Ika Sariruru, yang dimana ada dari lapisan masyarakat yang memang membuat PMKH itu terjadi, perbuatan merendahkan kehormatan itu terjadi, yang dimana adanya penghinaan terhadap hakim itu seringkali terjadi. Bisa kita lihat di media sosial, berita-berita yang memang PMKH ini memang sering terjadi, yang membuktikan banyak bukti-bukti yang bisa kita lihat di media bahwa memang kehormatan hakim sekarang memang sudah tercederai. Nah, kemudian untuk berkenaan mengenai yang menjaga martabat seorang hakim, dari hakim itu sendiri ya memang perlu menjaga KPPH itu, kode etik dari seorang profesi hakim dan pedoman perilaku hakim. Nah, kemudian mengenai dari internal Mahkamah Agung itu ada juga yang mengawasi seorang hakim. Nah, ada juga lembaga, yaitu lembaga Komisi Yudisial yang memang tugasnya memang menjaga martabat seorang hakim dan juga dia juga mengawasi profesi hakim ini. Wah, ternyata jadi seorang hakim ini kita harus siap ya untuk terus diawasi dan dijaga marwahnya sebaik mungkin. Nah, tadi kan Kak Mail ada bilang nih KLPPH. Nah, maksudnya dari KLPPH ini apa ya Kak? Kita pengen denger nih dari Kak Ika, gimana tuh? Jadi seperti yang tadi udah dijelasin sama Ismail ya, KUPPH, Kode Etik Pedoman Profesi Hakim. Jadi kode etik ini dan pedoman ini digunakan hakim untuk menempatkan dirinya baik di luar maupun di dalam persidangan itu sendiri. Jadi
diandaikan hakim itu melanggar dari kode etik dan pedoman profesi hakim, tentu saja ini sangat berpengaruh kepada masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana masyarakat mau percaya terhadap putusan hakim di dalam persidangan jika hakim itu perilakunya di luar maupun di dalam persidangan pun tercoreng seperti itu. Jadi menurut kita bersama PPH itu sangat penting dalam profesi hakim gitu. Oh, wah membuka pikiran banget nih ya, karena selama ini kita jarang nih mendengar kata-kata KLPPH ini apa. Jadi terkait PMKH ini dan penjagaan martabat hakim ini, tapi melalui sharing ini cukup tercerahkan gitu ya. Jadi nah Kak, kembali lagi nih ke pembahasan PMKH tadi. Kan kalau tadi kita nggak mempelajari terkait itu kedengarannya awam banget ya. Jadi untuk Indonesia ini seberapa marak sih Kak kasus yang terjadi sejauh yang Kak Ismail tahu nih? Kalau misalnya kita baca nih dari media-media, berita, artikel-artikel, itu memang banyak. Bahkan saya pernah membaca dari berita, salah satu berita itu mantan ketua Komisi Yudisial sebelumnya itu pernah mengatakan bahwa untuk penjagaan martabat hakim ini perlu ditingkatkan. Memang perlu peningkatan karena posisinya dia pernah melakukan survei bahwa pada tahun 2017 sampai hingga 2021 itu memang untuk PMKH ini sangat marak terjadi. Ada yang bahkan melakukan penghinaan, bahkan sampai melakukan pemukulan hingga peneroran. Itu yang memang alasan memang peningkatan penjagaan terhadap hakim ini memang harus ditingkatkan. Wah, cukup marak juga ya ternyata terkait PMKH ini. Semoga PMKH ini segera dapat kita cegah. Karena ternyata menjadi seorang hakim itu tidak mudah ya, karena kita pasti takut dapat tekanan dari manapun. Iya. Jadi dari Kak Ika nih, menurut Kak Ika, ada nggak upaya apa yang harus dilakukan nih buat menjaga marwah hakim dan mencegah PMKH ini? Nah, jadi kalau ditanya terkait upaya, tentu saja pasti ada upayanya. Yang pertama itu dapat berupa dari hakim itu sendiri melalui tadi KEPPH, Kode Etik dan Pedoman Profesi Hakim itu sendiri. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya kan. Jadi berawal dari hati hakim itu sendiri, terus perilaku hakim itu sendiri. Kemudian cara kedua itu adanya pengawasan dari Komisi Yudisial. Itu di dalam Kode Etik dan Pedoman Profesi Hakim itu terdapat 10 poin. Baik berupa jujur, adil, terus bertanggung jawab, berintegrasi, seperti itu. Kemudian kalau ditanya bagaimana pola pengawasan dari Komisi Yudisial itu, dalam konstitusi kita disebutkan secara tegas adanya aturan terkait cara menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat hakim itu sendiri sesuai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 sendiri. Juga ada tuh disebutkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran hakim serta perilaku hakim. Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan pemantauan. Jadi pemantauan ini nih dilakukan untuk mencegah terjadinya PMKH itu sendiri. Lalu jadi sebagai masyarakat kita tidak perlu khawatir kalau nanti identitas kita kayak disebarluaskan kayak siapa sih yang lapor kayak gitu, itu nggak perlu khawatir karena itu sudah dijaga kerahasiaannya. Oke. Jadi untuk laporan ini Kak ya, andai kata nih ternyata hakimnya tidak bersalah dan perilakunya tidak bertentangan dengan KLPPH, itu gimana dong Kak? Ya, kan memang ketika laporan itu masuk nggak mesti langsung diterima gitu aja kan. Tentunya ada proses yang harus dilalui, yang dimana memang ada proses yang namanya proses verifikasi dulu, ada klarifikasi dulu, dan lalu ada investigasi dulu. Nah kemudian kalau misalnya memang terbukti hakim ini nggak bersalah ya pasti nggak apa-apa karena posisinya dia memang terbukti nggak bersalah. Ya tentunya pasti marwah seorang hakim akan tetap terjaga. Gitu ya Kak. Jadi untuk Komisi Yudisial sendiri nih yang tadi sempat disinggung oleh Kak Mail dan Kak Ika, apakah punya wewenang nih dalam menindaklanjuti pelaku dari perbuatan PMKH itu? Jadi kalau untuk menindaklanjuti adanya pelaporan terkait PMKH itu menjadi wewenang dari Komisi Yudisial. Jadi sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat 1 huruf E, Komisi Yudisial juga mempunyai
langkah tegas untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan hakim itu sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya Kak ya, untuk Kak Mail dan Kak Ika. Jadi menurut kakak-kakak ini, bagaimanakah peran yang dapat kita lakukan sebagai seorang mahasiswa? Karena yang kita tahu kan kita di sini sama-sama mahasiswa ya. Saya mahasiswa semester 3, lalu Kak Mail mahasiswa semester 5, dan Kak Ika mahasiswa semester 7. Kira-kira ada nggak nih hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah terjadinya PMKH? Saya dulu nih yang jawab ya. Oke. Jadi sebagai mahasiswa itu tadi kan kita nih sudah hidup di perkembangan zaman. Jadi apa-apa itu bergantung sama media sosial, Ya, internet. benar banget. Nah, jadi ada baiknya kita tuh mensosialisasikan dulu kalau PMKH itu bisa dijerat dengan pidana seperti itu. Selain itu kita juga bisa memilah-milah terlebih dahulu apabila kita mendapat berita. Jangan kita langsung kayak share begini-gini padahal belum tentu kebenarannya seperti itu. Baik, dengan berakhirnya penjelasan dari Kak Ismail, ada yang mau ditambahkan dulu? Oke, saya sepakat sih yang dikatakan dengan saudara Ika ya. Memang kita mahasiswa memiliki peran yang besar juga dalam mencegah terjadinya PMKH ini. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa itu bisa dengan membuat edukasi, membuat sosialisasi, membuat video layanan masyarakat yang kita terbitkan di media sosial, yang kita bisa terbitkan juga di YouTube, yang dimana itu edukasinya untuk masyarakat supaya masyarakat paham tentang PMKH. Iya. Jadi dapat mencegah terjadinya PMKH. Kemudian bisa juga kita buat artikel ataupun opini-opini yang memang membahas tentang PMKH supaya masyarakat tahu, oh PMKH ini begini, oh perbuatan yang ini melanggar, ini tidak boleh. Hal ini bisa membuat kita diberi sanksi pidana supaya PMKH ini bisa dicegah lah. Jadi berkurang dan akhirnya bisa hilang dari budaya kita gitu. Oh, Nah, oke. kemudian mungkin harus masyarakat perlu kesadaran yang lebih tinggi lagi tentang PMKH. Iya, betul sekali. Mungkin sekian dari saya. Oke, jadi yang seperti kita tahu ya bahwa masyarakat sekarang kerjaannya main HP, terus jadi kayak semakin kita aktif di sosial media mungkin itu bisa membantu ya buat masyarakat yang awalnya nggak paham PMKH ini apa sih, KPPH ini apa, kok saya belum pernah dengar ya. Jadi mereka langsung tercerahkan nih setelah tahu penjelasan-penjelasan seperti itu ya. Nah, setelah kita berbincang seputar PMKH tadi, jadi kita dapat pengetahuan baru ya, serta kita juga jadi mengenal lebih dekat nih Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang merupakan juga perpanjangan dari Komisi Yudisial ya. Jadi semoga diskusi kita pada hari ini mendapat berkah dan menambah pengetahuan kita dan orang-orang di luar sana ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku host mewakili dari Kak Ismail dan Kak Ika, apabila ada kesalahan yang kami buat dalam podcast kali ini atau penyampaian ada kalimat yang tidak enak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya di Lamin Ilmu Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Terima kasih ya Kak Ismail, Kak Ika. Sama-sama. Oke, sama-sama. Baik.